Nah, tak lepas dari kisah itu, saya dibeliin buku SBMPTN di Surabaya. Mantap. Itu pun saya nggak naik kendaraan, jalan kaki ke Gramedia, keliling ke Surabaya. Mana cari tempat yang jualan buku SBMPTN, itu jalan kaki saya. Itu jauh nggak? Jauh Kira-kira banget. berapa jam atau kilometer gitu bisa nggak? Kilometer 1 jam. Wis, mantap. Itu ketika Kembali lagi di channel Alif Molander. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol merah tersebut karena subscribe itu gratis tis. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Alif Molander. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah podcast atau ngobrol santai dengan teman saya yang namanya siapa? Muhammad Ridho. Dia tuh teman saya ketika kuliah dan sekarang kita sama-sama menempuh jalur semester 8, mau menuju ke 8 dah. Sama-sama ngerjain skripsi, proposal dan sama-sama bingung. Tetapi kelebihannya dari dia tuh ketika kita sama-sama berjuang di dunia perkuliahan, saya terjun di dunia podcast atau internet, YouTube atau konten kreator, sedangkan teman saya ini terjun ke dunia wirausaha dan menjadi ustadz. Nah, untuk itu gimana sih kok dia bisa sampai sehebat ini gitu menjadi ustadz di sebuah yayasan Al-Kamilah di Depok. Untuk itu kita langsung aja telusuri orangnya. Oke, langsung aja buat teman saya Rido. Nih sebenarnya asalnya dari mana sih dia gitu? Sama-sama seperti saya kah atau enggak? Oke, langsung aja dok. Perkenalan, siapa sih namanya? Sebenarnya kalau mau podcast gini, aneh ini sebenarnya malu, nggak pantas lah. Merendah, Jadi, biasa merendah di Maaf penonton, sus katanya Alif Molander, aneh nggak pantas. Tapi karena ini itu Malik maksain aneh jadi saya terpaksa. Aneh ini berasal dari Malang, Jawa Timur. Itu sebuah kota yang mana terkenal dengan kota wisatanya. Iya benar. Dengan kota batu, terus taman-taman rekreasi yang indah gitu. Tak lepas dari itu, saya dari keluarga yang pas-pas biasa aja gitu. Orang tua saya, ibu saya seorang ibu rumah tangga aja, ngurusin anak gitu. Kalau ayah saya seorang tabib ustadz gitu. Nah, terus itu kok bisa kuliah di Unpam gitu, Universitas Pamulang? Kenapa nggak di Malang? Kan Malang kan keren juga tuh ya kampus-kampusnya gitu. Kenapa harus merantau gitu? Alasannya apa sih? Alasannya banyak lika-liku kehidupan di saya pribadi gitu. Gimana tuh gimana? Sebenarnya saya pengennya kuliahnya di Malang, Jawa Timur, di negeri. Terus? Karena di Malang banyak kampus-kampus yang terkenal, Ya, contohnya benar. Unibrow, UMN, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, bahkan termasuk satu terbaik di Jawa Timur, Mantap. Muhammadiyah. Terus ada di UIN Malang, banyak kampus-kampus. Tapi Kenapa di Unpam gitu? ya itu tadi saya kayak itu untuk sebuah kehidupan yang proses untuk lebih baik pasti ada sebuah belum keberhasilan, doa-doa yang ditunda gitu. Dulu saya doa tekun banget, belajar tekun banget, SBMPTN saya sampai begadang jam 1. Teman-teman nggak tahu, nah, ini diem-diem belajar terus daftar, diem-diem juga SBMPTN, nggak tahu mereka yang teman-teman SBMPTN berkoar-koar, saya diem-diem aja, diem-diem ngerjain sampai suatu ketika, yaitu kisah sedih ketika sebelum SBMPTN itu ayah saya ngajak ke Surabaya, Kam Sunan Ampel, sana ziarah, terus ngajak ke temennya ayah saya yaitu ke Abah gitu. Oh iya. Ke rumah sakit gitu. Karena dulu saya backgroundnya anak IPA, biologi ya. Ini kembali stickers. Tapi Ani sendiri memang pencinta IPA. Karena saya belajar mengenai
ayat-ayat Allah yang tidak tertulis Masya Allah. di biologi sendiri. Itu yang saya cintai. Nah, tak lepas dari kisah itu, saya dibeliin buku SBMPTN di Surabaya. Mantap. Itu pun saya nggak naik kendaraan, jalan kaki ke Gramedia, keliling ke Surabaya. Mana cari tempat yang jualan buku SBMPTN, itu jalan kaki saya. Itu jauh nggak? Jauh Kira-kira berapa jam atau kilometer gitu bisa nggak? Kilometer 1 jam. Wih, mantap. Itu ketika lulus SMA ya? Lulus SMA. Lulus SMA. Itu. Nah, Gitu. terlepas dari itu udah daftar SBMPTN terus lolos nggak? Alhamdulillah belum mentakdirkan lolos. Alhamdulillah. Sama, kita sama. Sedih juga segini. Kenapa tuh, Dum? Karena aneh pas SBMPTN saya yakin nih ngerjainnya bener. Karena udah ini aja belajar. Betul. Pas mungkin pesaingnya juga kualitasnya baik-baik ya. Oh, pasti. Se-Indonesia itu Iya. SBM. Karena yang masuk di kampus negeri Malang orang-orang dari luar Jawa juga ada gitu. Ya Berarti belum berkehendak. Allah belum berkehendak Allah untuk berkehendak. Tumridok kuliah di Malang. Nah, terus kenapa harus di Unpam gitu? Kan banyak ada jalur seleksi mandiri kan ada. Ya mandiri UMPTN. ya mandiri aneh itu ke negeri Malang juga. Oh, daftar berarti Daftar mandiri 2 kali. Oh, SBM ketolak. UN juga. UN Mantap. juga, mandiri. Gimana tuh? Itu ceritanya sedih juga itu. Kenapa tuh? Karena saya pas masuk itu terlambat. Pendaftarannya apa ketika Pas- tes? Pas pas datangnya terlambat. Oh. Itu saya baju saya ditarik sama dosen-dosen UMN negeri Malang, tarik. Kenapa? Ya gara-garanya saya terlambat ini kenapa 2 orang, untungnya ada temen nih dari Oh. Surabaya juga terlambat cewek. Saya ditarik, ayo cepet terlambat ini udah masuk sistem. Saya udah pasrah aja udah, wah ini gagal apa enggak ya. Nah, ternyata ya Nggak lolos juga. belum lolos juga. Itu sebelumnya kalau di SBMPTN ngambilnya jurusan apa tuh? Jurusnya biologi semuanya. Biologi juga. Biologi. Kalau di Malang itu yang UM Mandiri, UM Mandiri biologi juga. Biologi juga. Biologi Oh, juga. iya. Pokoknya tentang berkaitan dengan IPA gitu. Kalau kan itu tuh ada kiat-kiatnya ketika masuk SBMPTN negeri padahal udah dipelajari ya. Oh iya benar. Tapi ya itu Allah berkehendak lain. Gitu. Terus intinya kenapa bisa di Unpam dan ngambil jurusan manajemen, men? Kenapa tuh? Harusnya gini, bro. Aneh tuh udah ke Bandung daftar lagi. daftar di Bandung, keterima di Bandung, dapat beasiswa, tapi swasta, tapi saya dapat beasiswa, dapat pesantren juga di sana. Ya. Terus kenapa nggak diambil tuh? Nah, ketika saya diajak sama saudara di sini di Depok, direkrut, diambil, terus ada hati mungkin Allah yang gerakin. Yes, Itu tak lain dari doa seorang orang tua ibu, Betul. tangisan seorang ibu. Saya itu datang ke sini, aduh ya Allah, tadi dikasih nasi yang dibuatin dari mama saya sendiri. Nah, saya gak beli makanan dari luar gitu. Mantap. Yaitu pas datang ke Bandung, sebelum datang ke Depok ya, saya ketemu orang DPR RI, Ceh Popong. Ceh Popong ini 5 kali berturut-turut menjadi DPR RI. Iya. Nah, itu saya banyak belajar itu dari kisah-kisah perjuangan mereka seorang DPR. Terus lagi yang saudara itu kan sidang doktor. Saya datang di 4 jajaran, saya lihat ternyata enak juga ya. Saya lihat orang memandang, orang bisa bikin hasil karya, Inovasi baru. inovasi baru. Ya itu motivasi buat saya. Saya itu menangis. Pokoknya setiap ibadah saya nangis. Saya merenung gitu. Kayak merasa karena gara-gara gak masuk negeri, saya kayak merasa minder gitu. Nggak boleh minder lah. Iya. Harus Itu ada motivasi. Nah, itu kehidupan. Ada sebuah hikmah di balik semuanya. Kemudian udah di Bandung, baru ke Depok daftar di Unpam. Di Depok, sebelum ke Depok saya ngobrol-ngobrol. Terus ada gertakan hati apa itu, ngusain saudara saya untuk ke Unpam. Coba dulu ke Unpam, gelombangnya masih dibuka nggak gitu.
Itu naik sepeda tuh, naik sepeda motor, naik sepeda tuh. Mantap. Nggak tahu baru datang ke sini, suruh ke Umpam. Waduh, saya nggak ditunjukin arah, saya udah berangkat sendiri niat naik sepeda. Bismillahirrahmanirrahim, kalau udah berangkat. Dah ternyata sampai di Umpam saya dimudahin lagi. Yang harusnya kita bayar formulir itu 100.000. Iya. Saya alhamdulillah ada tiba-tiba saya kenalan di gratisin. Nah, itu berarti sangat luar biasa ya teman-teman, karena kan apalagi dia orang Malang Masih gitu, belum. ke kampus Unpam nggak tahu apa-apa gitu, cuma modal pepet mungkin atau nekat doang ya. Dekat. Tapi jujur, Boleh. selama udah di Unpam nih, mendapatkan beasiswa dari UPSF itu selama berapa tahun tuh kalau boleh tahu? Sebenarnya dari semester 3, saya dari semester 3 dapat beasiswa. Semester 1 2 itu sebenarnya masih dibiayai sama saudara. Tapi iya. dari saudara itu ngusahain beasiswa dari DPRI, udah diajuin tuh. Saya lihat sendiri berkasnya masuk DPRI, udah dimasukin ke DPR, diajukin, terus DPR ngontak ke Unis Pamulang, nggak di ACC sama ya kampus. Parah. Orang dalam. Tapi ternyata Allah nggak berkenan ternyata. Dengan usaha sendiri saya masuk ke UPZ melalui tes juga. Ternyata gue dapat beasiswa itu harus melalui tes. Tes itu bacaan Quran sama hafalan. Nah, berarti selama 3 tahun ya tuh ya, kurang lebih 3 tahun nih 3 tahun ya. dia mendapatkan beasiswa dari UPZ, Basnas, dan dia juga berkesempatan juga menjadi duta Basnas. Duta itu Basnas apa sih? Duta Basnas itu? Duta itu apa namanya, yang mengkoordinasi kegiatannya mahasiswa UPZ sendiri. Jadi ada nih bidik misi, itu ada organisasinya. Oh. Nah, namanya forum bidik misi yang memimpin mahasiswa sendiri yang mengatur kegiatan. Di UPZ juga sendiri ada namanya duta UPZ. Kita yang garakin, ada ketua, ada sekretaris bendahara, dan kepala bidang lainnya gitu. Nah, berarti itu UPZ di bawah naungan Basnas langsung ya tuh ya? Basnas langsung. Oh, mantap. Tentunya berarti. di Umpam sendiri pusat ya, bukan provinsi. Itu kelebihannya. Oh, Kalau iya. di Pajajaran itu masih Betul. provinsi. Kalau alhamdulillah di Umpam nih Basnas yang mau SK-nya gitu, di pusat. Nah, selama ini sebenarnya tuh Ridho tuh dua periode nih, dua periode jadi ketua UPZ atau duta UPZ. Nah, itu ada sih nggak sih pengalaman yang pernah terlupakan atau nggak pernah bisa terlupakan gitu selama menjadi ketum? Apalagi dia tuh emang bener-bener kalau naik ke kampus ini pakai sepeda, men, makanya saya kagum gitu. Enggak. Itu malu nggak sih seorang ketum naik sepeda gitu ke kampus? Enggak, biasa aja sih. Itu ada sebuah pergerakan dari hati, apa karena nekat, apa karena kepepet itu? Ya karena memang dari dulu, dari zamannya SMP, SMA jalan kaki. Orang-orang pada naik motor, saya jalan kaki. Bodo amat bilang orang miskin, yang penting inilah keberadaan gitu. Itulah yang harus diambil dari Tum Ridho. Jadi lebih sederhana, menjadi orang yang sederhana, bersahaja, dan pastinya tuh dia banyak ilmunya, apalagi dia udah 2 kali menjadi ketum UPZ atau duta UPZ. Nah, tetapi di balik itu dia juga pernah nih, men, ketika kuliah karena lagi butuh dana, nggak bisa ngandelin dari beasiswa, dia sempat jualan es. Nah, jualan es apa nih tuh kalau begitu tuh? Esmat. Esmat tuh Kayak seperti apa nih? minuman teguh, Oh, haus, ya, haus ya. teguh, minum, yang lain gitu. Itu yang nganuin mahasiswa Himatika gitu, tapi diambil alih sama teman-teman saya gitu. Lagi bikin usaha, saya yang jalanin, saya yang meracik, saya yang bantuin gitu. Saya banyak belajar dari Nah, pengalaman. ada nggak sih sebuah kesan gitu kan, dia kan jurusannya manajemen gitu, berarti udah bisa mengimplementasikan kan apa yang telah diajarin di masa kuliah di masyarakat dengan cara menjual sebuah minuman. Nah, itu ada rasa bingung nggak sih ketika memulai gitu, pertama kali terjun kita ke dalam Ya. sebuah bisnis? Ya tentu pasti kita mengalami bingung karena kita masih awal-awalan. Makanya kita untuk menekuni sebuah bidang, kita harus agak lama. Untuk belajar YouTube nggak harus langsung jadi, harus ada proses ya. Nah, kemarin ini belajar proses mulai ngedit, gabungin dari ternyata ada 2 aplikasi atau yang lain kan gitu. Intinya gitu. Nah, terus di balik itu semua udah pernah jualan es, apalagi tuh? Apa ya, jualan apa aja nih? Nah, sekarang tuh ya
Dia itu CEO Nuril Planner ya? Rinul Planner. Nah, boleh di websitenya ada, nanti saya kasih di deskripsi. Jadi Nuril Planner itu sebuah komunitas yang berisikan tentang kewirausahaan dan insya Allah akan membuat sebuah tentang pendidikan juga. Nah, untuk wirausahanya itu ada sebuah Mili di Jotos. Ya, untuk Mili di Jotos nih. Mili di Jotos ini produk yang mana itu produk yang kita bikin dari melihat kondisi gitu, yang mana banyak notaben masyarakat suka mie. Sehingga wah gimana nih bikin sebuah mie itu jadi makanan ringan yang bisa dibawa kemana. Jadi Mili di Jotos ini adalah produk yang mana kita bikin dari keluh kesah kita pribadi, yang mana dipepet, memang kita kepepet juga, banyaknya kepepet, kita biasanya keluar ide kreatif gitu biasanya. Gitu. Akhirnya dari ide itu kita bikin nih konsep nih, lihat masyarakat nih banyak gandul suka mie, makan mie. Kenapa mereka gak masak? Ternyata mereka karena itu simple. Apalagi orang-orang kantoran, orang mahasiswa, mie-nya simple. Apa anak kosan, nah itu banyak sering makan mie. Nyemil terus. Makanya kita bikin nih tentang mie lidi, tapi rasanya gak hanya itu aja. Kita ada rasa varian, ada barbecue, terus pedas, jagung, keju. Insya Allah kita bikin rumput laut kalau mantap. Yang banyak digandrungi orang-orang yang penyinta rumput laut gitu. Insya Allah kita doanya ya buat teman-teman. Amin. Ali Blender nih. Nah, men, sebelumnya kalau kalian boleh tahu kan dia tuh mantan ketua umum juga, dia udah mulai bisnis juga. Tapi pernah nggak sih kalian berpikiran bagaimana sih cara manajemen organisasinya gitu loh? Bagaimana cara mengatur waktu antara organisasi, jualan dengan kuliah gitu? Gimana tuh menurut Anda? Ya, memang untuk manajemen itu yaitu kalau kita udah biasa dari dulu SMA udah diatur diri, apalagi dari orang tua, makanya pendidikan madrasah atau sekolah pertama adalah keluarga. Kalau keluarga kita mendidik disiplin, kerja keras, maka tak lain kita udah keluar dari keluarga, insya Allah disiplin juga. Saya tak lepas dari dorong orang tua, tapi kita untuk mengembangkan sebuah didikan keluarga, kita harus banyak menimba ilmu dari dosen-dosen. Saya juga banyak belajar motivasi dosen-dosen yang mana mereka punya perusahaan tapi ngajar juga. Nah, itu Masya Allah, itu keren tuh. Itu yang keren. Jadi pengusaha tapi bisa ngajarin ilmu. Jadi seimbang berarti antara kuliah ya iya, ngajar, memberikan pengabdian juga ya, mengabdikan tentang akhirat juga ya, tentang pesantren atau jadi dosen. Sudah tuh benar-benar sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi emang Tumelido itu emang dari dulu tuh orangnya disiplin banget itu. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu pun gerak cepat, orangnya tidak tela-tele dan tidak banyak ngomong. Nah, tapi asal kalian tahu, sekarang tuh Tumelido menjadi ustadz di panti asuhan Alkamilah di Depok. Nah, kira-kira itu kenapa sih kok bisa jadi ustadz itu? Kan dia tuh manajemen pembisnis, tapi tiba-tiba jadi ustadz. Heran saya. Alasannya apa sih, alasan jadi ustadz atau kenapa bisa gitu lah? Saya sebelum cerita itu saya ingat pesan seorang guru kiai. Untuk dalam pesantren ataupun sekolah jangan mau dapat cerdasnya, tapi barokah ilmunya. Dengan apa kita mengabdi takdim sama guru. Itu mungkin bisa jadi doanya seorang guru saya mungkin, kiai atau abah saya gitu. Saya ya ini belajarnya sering tidur di sekolahan. Tidur. Tapi kalau diskusi langsung tiba-tiba melek aja gitu. Diskusinya. Kenapa bisa jadi ustadz? Ya saya nggak tahu juga, saya bingung. Mungkin Allah juga gitu. Ya memang dulu cita-citanya waktu kecil dulu pengen jadi kiai, jadi ustadz. Yang kecil ketika dulu ditanya sama waktu kelas 1 SD tanya, ayo tulis cita-cita kalian di buku, nanti kumpulkan ke saya, kata guru. Oh iya Pak. Terus saya tulis ustadz, saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat jadi ustadz dulu gitu. Saya yakin. Itu waktu kapan tuh? Waktu masih kelas 1. SMP, SD. Satu SD. Sekarang udah terkabul. Tapi akhirnya ganti lagi cita-citanya. Pengen jadi pengusaha gitu. Tapi terjun di
dosen juga pengennya di pemerintahan, pengennya gitu biar ilmunya bermanfaat gitu. Nah, terus itu berat nggak sih jadi seorang ustadz yang ngurusin sebuah santri atau anak-anak yang maaf notabene tidak mempunyai orang tua, itu gimana tuh? Ditanya berat ya enggak sih, ditanya gampang ya enggak juga. Jadi gimana nih men? Karena apa namanya, yaitu memang untuk jadi seorang guru saya akhirnya belajar juga dari pesantren, guru-guru di pesantren ataupun alia ngajarin kesabaran. Agar biar sabar itu yaitu dilatih dengan apa, dengan kita selalu mendekatkan perasaan kita kepada santri-santri, memahami perasaan mereka. Kita udah paham, maunya gitu, kita jadi paham. Makanya ketika orang dewasa bercerita mengenai anak kecil, maka kita perlu tahu pemahaman anak kecil gimana. Untuk menjadi memberikan pengetahuan kepada anak kecil, maka kita harus jadi anak kecil. Biar tahu dunia mereka. Tapi kalau kita menjadi dunia kita sendiri, maka anak kecil tidak akan mau mengikuti dunia kita, karena kita menjadi dunia orang dewasa. Berarti harus saling mengerti terlebih dahulu itu ya? Terlebih dahulu. Iya, bagus. Nah, teman-teman, itulah yang dapat diambil petik dari seorang Tumrido. Dia dari orang biasa sederhana yang berjuang dari Kampung Malang ke Tangerang Selatan, yang notabene lu udah sangat luar biasa gitu. Apalagi dia udah bisa berproses menjadi ketua himpunan, ketua UPSID maksud saya, dan bisa menjadi seorang ustadz di sebuah panti asuhan. Nah, itu mungkin sebuah gambaran atau sebuah motivasi buat kalian, karena pada dasarnya jangan pernah takut untuk bermimpi, karena ketika kita mengucapkan mimpi itu suatu saat nanti akan terkabulkan. Contohnya Rido yang dulu ketika SD dia ingin menjadi seorang ustadz di dalam sebuah kertas, kemudian ditutup oleh seorang gurunya ketika diperintah, tetapi sekarang buktinya dia bisa menjadi ustadz. Nah, itu artinya apa? Kekuatan mimpi itu sangat besar, teman-teman. Jadi buat kalian yang sering bermimpi atau mempunyai impian, jangan takut untuk mewujudkannya, karena suatu saat itu akan terwujudkan. Dan closing statement dari Tumrido apa nih? Penutup buat mahasiswa atau buat mereka untuk memotivasi itu. Kerja keras itu berarti, tapi kerja cerdas itu lebih banyak berarti. Mantap. Tepuk tangan buat Tumrido. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya diskusikan tentang dunia perkuliahan ataupun dunia yang notabene dari mahasiswa hingga menjadi ustadz dan sebagainya. Mungkin buat kalian yang belum share, like and subscribe channel saya, langsung di subscribe terlebih dahulu, karena suatu saat nanti saya akan juga membuat sebuah podcast atau ngobrol santai dengan orang-orang yang jauh lebih hebat, jauh lebih menantang, dan gak kalah sama Tumrido. Oke? Terima kasih yang udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tung.